Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dengan Indonesian Channel Cuy Pajo bernyanyi. Di malam ini saya tertarik dengan beberapa berita yang berkenaan dengan tes para pegawai KPK yang notabene tidak meloloskan 75 person pegawai KPK yang sebagian besar mereka adalah pegawai senior, penyidik senior, personil yang cukup handal dan sudah mengabdi serta sudah memberikan kontribusi besar bagi KPK khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Baik, saya akan bacakan bagaimana berita-berita yang terhembus pada akhir-akhir ini. Salah satunya dari Tempo yang terbit pada Jumat 7 Mei 2021. Judulnya, Bushro Muqaddas sebut materi tes pegawai KPK absurd. Tempo.co Jakarta, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Bushro Muqaddas menilai materi tes wawasan kebangsaan dalam proses seleksi alih status pegawai KPK menjadi ASN sangat kacau dan absurd. Dia berpendapat pertanyaan-pertanyaan itu sama sekali tak mencerminkan nilai kebangsaan yang tertuang dalam konstitusi. Materinya sangat kacau, sangat absurd, dan sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai autentik kebangsaan yang luhur digoreskan oleh para founding father di dalam paragraf 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kata Bushro dalam konferensi pers daring Jumat 7 Mei 2021. Bushro mengatakan paragraf 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada intinya menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia didirikan untuk melawan segala bentuk penjajahan, mengutamakan nilai-nilai keadilan sosial, dan meneguhkan komitmen kemanusiaan, kebertuhanan, dan kesejahteraan sosial. Nilai-nilai kebangsaan yang utama tersebut sama sekali menurut hemat Pak Busran maksudnya, tidak tampak dalam tes wawasan kebangsaan oleh pimpinan KPK terhadap pegawai KPK, ujarnya. Bushro Muqaddas, Ketua PP Muhammadiyah ini pun menyebut kepada publik untuk menyerukan kepada publik untuk menyelamatkan KPK. Dia mendesak agar 75 pegawai Komisi Anti Rasuah yang tak lolos tes wawasan kebangsaan dalam proses alih status menjadi ASN tidak dipecat. Kita dorong jangan sampai 75 pegawai KPK itu dipaksa mundur dengan dalih apapun juga, karena tes wawasan kebangsaan itu tidak memiliki legitimasi moral, legitimasi akademis, maupun metodologi, kata Bushro.
materi tes wawasan kebangsaan pegawai KPK dalam proses alih status menjadi ASN dinilai janggal. Banyak pertanyaan yang dinilai tak sesuai dengan tugas-tugas pemberantasan korupsi, seperti diminta membacakan syahadah dan doa makan, bahkan ditanya apakah dalam salatnya memakai doa kunut. Ada pula soal yang menyatakan kepada pegawai KPK, apakah penista agama pantas dihukum mati? Semua orang Jepang jahat. Diminta menuliskan pandangan ihwal HTI dan FPI, hingga apakah Rizik Syihab pantas dihukum atau tidak. Itu antara lain pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan dalam perubahan status dari pegawai KPK menuju ASN. Dan masih ada juga di berita-berita lain yang mempertanyakan juga, misalnya kepada wanita apakah siap melepas jilbab. Terus ditanyakan juga soal LGBT oleh penanya-penanya itu. Jadi sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Busron tadi, itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak punya relevansi dengan tugas dan fungsi daripada KPK, pegawai KPK. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya sengaja dilontarkan untuk menjebak, untuk menendang para pentolan-pentolan KPK yang memang sudah terlihat ya, yang sudah banyak berjasa untuk menyelamatkan keuangan negara dan menyelamatkan bangsa ini dari ancaman korupsi yang merajalela. Dan kita juga tidak boleh meremehkan atau memandang sebelah mata ya. Salah satu contoh terhadap diri Pak Novel Baswedan. Beliau sudah benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya untuk KPK. Beliau selain dihadang secara administratif, juga secara fisik. Beliau bahkan telah menjadi korban karena beliau gigih memperjuangkan KPK. Rakyat Indonesia sebagian saya rasa sudah tahu persis apa yang telah terjadi pada diri Pak Novel Baswedan. Apakah itu pantas jika orang seperti itu dikatakan tidak memiliki wawasan kebangsaan? Pantaskah itu? Lantas orang yang seperti apa yang menurut para ahli yang mengetes beliau itu yang pantas dikatakan sebagai orang yang memiliki wawasan kebangsaan? Kok sampai ditanya juga tentang LGBT, doa kunut, siap membuka jilbab. Apa hubungannya? Apakah memang kalau dijawab soal LGBT misalnya, kalau dijawab setuju dengan LGBT mungkin lulus. Kalau dijawab tidak setuju mungkin itu yang tidak lulus. Atau kalau dijawab siap membuka jilbab lulus. Kalau tidak siap membuka jilbab mungkin tidak lulus. Ini
benar-benar membingungkan kita sebagai masyarakat awam. Tapi kalau kita menilai, memang KPK ini sudah dilucuti ya. Sudah dipangkas, sudah dikerangkeng agar pihak-pihak bisa leluasa untuk melakukan korupsi, untuk menjarah uang negara ini. Jadi rupanya ada kesengajaan membuang pentolan-pentolan yang dianggap menjadi bumerang bagi mereka, penghalang bagi mereka untuk melakukan korupsi, menjarah uang negara ini. Saya mencurigai seperti itu. Sebab kita bisa melihat secara administratif undang-undang KPK ini telah dilumpuhkan. Telah dikurangi ketajamannya. Sekarang secara fisik para personil yang dianggap mampu, yang dianggap bisa melakukan upaya-upaya hukum, upaya-upaya penyidikan terhadap para pelaku koruptor ini sengaja, sepertinya sengaja ditendang keluar agar bisa leluasa mereka melakukan penjarahan, perampasan uang negara, uang rakyat ini. Saya punya feeling seperti itu. Ada kecenderungan, kecurigaan saya seperti itu. Sehingga KPK ini benar-benar dilumpuhkan. Kenapa tidak diputuskan saja? KPK ini dihilangkan saja. Daripada membuang-buang uang negara untuk membiayai KPK yang sudah tidak punya power ini, yang sudah tidak punya tanduk ini, tidak punya gigi ini. Untuk apa membuang-buang uang negara? Udah bubarkan saja KPK itu. Biarkan saja apa yang mereka ingin lakukan, rejim ini mau lakukan apa ya, silakan saja. Daripada hanya membuang-buang uang negara, toh juga KPK sudah tidak punya taji lagi, sudah tidak punya kekuatan lagi untuk memberantas korupsi ini. Udah, itu saja dulu dari saya. Banyak maaf, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share Indonesian Channel Juhi Pajo bernyanyi.